yang dikenal dengan nama Ibnu Umar, namanya Abdullah bin Umar, itu bahkan menambahi bukan hanya Sayyidina, tetapi beliau menambahi kata-kata wahdahu la syarikalah ketika membaca dua kalimat syahadat. Dia mengatakan dalam salatnya, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ditambah seperti itu. Nabi tidak mengajarkan itu, tetapi Ibnu Umar itu menambahkan lafal tersebut, wahdahu la syarikalah. Nah, itu tidak ada masalah karena penambahan itu tidak bertentangan dengan asalnya. Ketika seseorang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, itu wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dia berarti telah mengucapkan dua kalimat syahadat. Demikian juga kalau seseorang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu juga dia telah mengucapkan dua kalimat syahadat, enggak ada beda. Tidak ada beda. Artinya penambahan itu tidak menyalahi asal, tidak bertentangan dengan aslinya yang asal. Nah, sehingga tidak bermasalah jika seseorang menambahkan lafal tersebut. Demikian juga ketika menambahkan lafaz sayyidina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal. Wa ba'du. Ila nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifa'i wa Syekh Bahauddin Naqsyabandi wa Syekhina Abdullah Al-Harari wa ila arwahi muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Asy'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahab Hasbuwah wa ila ruhi muallif hadzal kitab al-Qadhi Abi Syuja' wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha, khususan ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca.
Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa arkanus salati 18 ruknan an-niyyatu wal qiyamu ma'al qudrati wa takbiratul ihrami wa qira'atul fatihati wa bismillahirrahmanirrahim ayatun minha warruku'u wattuma'ninatu fihi warraf'u wal-i'tidalu wattuma'ninatu fihi wassujudu wattuma'ninatu fihi waljulusu baina sajdataini wattuma'ninatu fihi waljulusul akhiru wattashahhudu fihi wassalatu ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fihi wattaslimatul ula wa niyyatul khuruji minas salati wa tartibul arkani ala ma dzakarnahu. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya, terutama nikmat iman yang merupakan kenikmatan terbesar dari Allah Subhanahu wa taala yang dianugerahkan kepada manusia yang Allah cintai. Semoga kita semuanya diberikan ketetapan iman sampai akhir kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung, makhluk yang termulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Dengan memperbanyak sholawat kepada Rasulullah, semoga kita semuanya termasuk umatnya yang kelak fi yaumil qiyamah mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat pemirsa Madu TV rahimakumullah. Kita masih dalam pembahasan tentang rukun-rukun salat bagian yang akhir. Mari kita ikhlaskan niat kita hadir dalam majelis ilmu lillahi ta'ala. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala was-salatu 'alan nabiyyi was-salatu lan maca sholawat ala nabiyyi ing atase Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fihi ing dalam tasyahud, fihi ing dalam lungguh al-julus al-akhir, wa taslimatu lan maca salam al-ula kang kawitan. Halaman 12 paling akhir, paling bawah. Wa niyyatul khuruji lan niat metu, wa niyyatul khuruji lan niat metu minas sholati saking salat, wa tartibul arkani lan ngurutaken pira-pira rukun alama ing atase barang zakarnahu kang wis nyebut sapa kita ing ma. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat pemirsa Madu TV rahimakumullah. Rukun salat yang ke berapa ini? Jadi yang ke-15 ya. Yang ke-15 adalah membaca sholawat. Sekilas kemarin sudah kita jelaskan tentang membaca sholawat. Jadi membaca sholawat adalah rukun tersendiri setelah membaca tasyahud akhir. Jadi tasyahud akhir itu mulai dari at-tahiyyatu sampai kemudian pada dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sampai di situ adalah bacaan tasyahud akhir.
Kemudian rukun berikutnya adalah membaca sholawat Nabi. Kewajiban membaca sholawat Nabi itu sesuai dengan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawat salamlah kalian kepada Nabi. Adapun membaca sholawat untuk keluarga Nabi itu tidak wajib, hanya atau itu hukumnya adalah sunnah. Tidak kita katakan hanya, karena meskipun sunnah itu adalah penting untuk dilaksanakan karena akan menambah kesempurnaan pahala sholat. Jadi yang wajib adalah mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad. Boleh ditambah dengan Sayyidina seperti yang sudah kita sampaikan kemarin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad atau Allahumma sholli ala Muhammad. Boleh kedua-duanya. Nah, yang warid dari Nabi nggak ada Sayyidinanya, hanya Allahumma sholli ala Muhammad. Kemudian boleh ditambahi oleh kita sendiri, ditambahi lafaz Sayyidina Muhammad. Tidak ada masalah dan tidak terlarang karena ini tidak bertentangan dengan asal. Bahkan pada zaman Nabi ada seorang sahabat namanya Abdullah bin Umar, salah satu tokoh dari kalangan sahabat. Nah, salah seorang sahabat besar, putra dari Sayyidina Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu, yang dikenal dengan nama Ibnu Umar, namanya Abdullah bin Umar. Itu bahkan menambahi bukan hanya Sayyidina, tetapi beliau menambahi kata-kata wahdahu la syarikalah ketika membaca dua kalimat syahadat. Dia mengatakan dalam salatnya, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ditambah seperti itu. Nabi tidak mengajarkan itu, tetapi Ibnu Umar itu menambahkan lafal tersebut, wahdahu la syarikalah. Nah, itu tidak ada masalah karena penambahan itu tidak bertentangan dengan asalnya. Ketika seseorang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, itu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia berarti telah mengucapkan dua kalimat syahadat. Demikian juga kalau seseorang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu juga dia telah mengucapkan dua kalimat syahadat. Enggak ada beda. Tidak ada beda. Artinya penambahan itu tidak menyalahi asal, tidak bertentangan dengan aslinya yang asal. Nah, sehingga tidak bermasalah jika seseorang menambahkan lafal tersebut. Demikian juga ketika menambahkan lafaz Sayyidina. Hanya saja para ulama, sebagian dari para ulama itu ada yang mengatakan tanpa membacanya tanpa Sayyidina itu lebih utama daripada dengan Sayyidina jika dalam sholat. Ini kita mengatakan jika dalam sholat, karena dalam sholat yang warid dari Nabi itu tanpa Sayyidina. Sehingga sebagian ulama ada yang mengatakan yang lebih utama nggak usah ditambahi Sayyidina. Kalau dalam sholat cukup Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita dan seterusnya, tanpa diberi Sayyidina. Tetapi jika diberi Sayyidina tidak ada masalah, boleh, boleh. Sama sekali tidak ada kemakruhan dan juga apalagi keharaman. Hadirin hadirat rahimakumullah. Ini menambahkan penjelasan yang sudah kita sampaikan kemarin. Kemudian dalam membaca sholawat
itu juga harus benar. Sebagaimana dalam membaca Al-Fatihah harus benar, dalam membaca tasyahud akhir juga harus benar. Demikian juga dalam membaca sholawat itu harus benar. Tidak boleh melenceng dari kaidah membaca Al-Quran, meskipun itu bukan Al-Quran. Dari sisi makharijul huruf dan juga dari sisi matnya, mat tabi'inya itu harus dibaca. Kalau itu mat, kalau pendek tidak boleh dimatkan. Allahumma sholli ala Muhammad, nggak boleh dibaca misalnya Allahumma salli ala Muhammad, shotnya diganti sin, dia mengatakan Allahumma salli, nggak boleh. Juga nggak boleh seseorang menambahkan ya setelah lam, dia mengatakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ditambahkan ya setelah lam. Bahkan menambahkan ya setelah lam dalam sholawat ini itu membahayakan bukan hanya sholatnya nggak sah, tetapi juga bisa membahayakan akidah jika seseorang mengetahui maknanya. Karena ketika kita mengatakan Allahumma sholli, itu khitabnya yang dituju adalah Allah. Allahumma artinya ya Allah, sholli yang dituju adalah Allah. Sementara kalau ditambah ya setelah lam, itu adalah khitab, domirnya menjadi anti. Anti itu adalah untuk perempuan. Seperti kalau kita mengatakan kepada Zaid, maka kita mengatakan ya Zaidu kul, wahai Zaid makanlah. Tapi kalau kepada Fatimah, ya Fatimatu kuli, makanlah, sama-sama maknanya makanlah. Tapi untuk laki-laki kul, untuk perempuan kuli. Udkhul ya Zaid, udkhuli ya Fatimah. Dalam bahasa Arab seperti itu. Kalau misalnya sholli itu ditambahkan ya di belakangnya sehingga menjadi panjang, dia mengatakan sholli, seakan-akan dia meyakini bahwa Allah itu perempuan. Seakan-akan dia meyakini bahwa Allah itu perempuan. Dan orang yang meyakini bahwa Allah itu perempuan, maka hukumnya dia bukan muslim. Kita umat Islam meyakini Allah subhanahu wa ta'ala bukan laki-laki, bukan perempuan. Tetapi dalam penyebutan khitabnya itu menggunakan dhamir laki-laki, tetapi tidak menunjukkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu laki-laki. Karena Allah subhanahu wa ta'ala laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah, baik dari satu segi maupun dalam semua segi. Karena itu harus hati-hati. Ini bukan hanya dalam sholat. Mungkin kalau dalam sholat jarang yang salah. Karena apa? Karena buru-buru kalau sholat, sehingga dia membacanya nggak sempat dipanjangkan. Dia mengatakan tetap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tetapi yang sering terjadi kesalahan atau menambah ya itu, misalnya seseorang dalam ujian misalnya, atau dalam membaca sholawat yang dilakukan, itu sering sekali terjadi penambahan ya setelah lam dengan alasan menyesuaikan dengan lagu. Padahal lagu yang harus menyesuaikan dia. Orang yang pinter dalam berlagu, dia bisa mengatur di mana panjang, di mana pendek. Tetapi dia dengan alasan mengikuti nada lagu, kemudian dia memanjangkan lamnya. Misalnya membaca sholawat nariyah, dia mengatakan Allahumma sholli sholatan, biar enak dipanjangkan. Dia mengatakan sholli sholatan. Itu apa? Itu keliru. Itu bahaya. Membaca seperti itu bahaya. Kalau dia nggak tahu maknanya, seperti kebanyakan orang nggak tahu maknanya,
maka ya dia sholawatnya nggak berpahala dan bisa mendapatkan dosa. Tetapi bagi orang yang sudah paham seperti ini, tetap nekat mengatakan sholli, padahal itu khitab untuk perempuan, maka bisa membahayakan akidah dia. Karena itu kita harus berhati-hati, dalam hal ini. Nah, semuanya harus didasarkan atas ilmu. Dalam berzikir secara umum, secara umum, bukan hanya sholawat, tetapi dalam zikir-zikir yang lain itu juga harus dengan ilmu. Termasuk dalam mengucapkan al-asma al-husna, dalam melafalkan lafzul jalalah Allah harus tepat kalau kita ingin mendapatkan pahala. Nggak boleh seseorang misalnya membacanya dengan membuang hak atau dengan mengganti lamnya menjadi wawu. Dia mengatakan Allah, misalnya pakai wawu, bukan lam. Allah bukan pakai lam, tapi dia mengatakan pakai wawu. Itu apa? Nggak dapat pahala dia. Atau seseorang membuang haknya, dia mengatakan Allah tanpa hak, itu juga nggak ada pahalanya. Meskipun kita hanya mengucapkan satu lafaz dan itu adalah nama Allah, lafzul jalalah, kita mengatakan Allah, itu sudah berpahala jika kita mengucapkan lillahi ta'ala. Tetapi jika dia membacanya dengan bacaan yang benar, jika membacanya dengan bacaan yang keliru, maka itu akan bermasalah. Karena apa? Seperti yang sering kita sampaikan, ini berkali-kali kita sampaikan tidak bosan-bosan, karena sebagian kita tidak memperhatikan ketika diingatkan seperti ini, bahwa dalam bahasa Arab beda panjang pendek sudah beda maknanya, beda makhraj sudah berbeda juga maknanya. Misalnya kita mengatakan ya Allah, ya Qadim, misalnya ya Qadim, ya Qadim. Ada yang baca biar mantap, dia mengatakan ya Qadim, ya Qadim. Misalnya dia mengatakan seperti itu. Qafnya yang dipanjangkan, dalnya dipendekkan, dibalik. Itu sudah beda maknanya. Kalau ya Qadim artinya ya Allah yang adanya tanpa permulaan. Tapi kalau dia mengatakan ya Qadim, wahai orang yang datang, wahai orang yang datang, itu menjadi seperti itu. Jadi Qadima itu artinya datang. Kan jauh maknanya jauh. Hadirin hadirat rahimakumullah. Misalnya hadis dibaca hadis, nah, itu juga maknanya beda, dan seterusnya. Nah, karena itu ini bukan sesuatu yang remeh. Seseorang mau memuji bisa mencela jika lafalnya itu keliru dalam pengucapannya. Dia ingin mengatakan asyrafil mursalin, as-salatu wassalamu ala asyrafil mursalin, pakai shin besar, tetapi dia membacanya dengan sin. Dia mengatakan as-salatu wassalamu ala asyrafil mursalin misalnya. Maka yang asalnya asyrafil mursalin artinya Rasul yang paling mulia, berubah maknanya menjadi Rasul yang paling boros. Mencaci Nabi, mencela Nabi. Awalnya ingin memuji menjadi mencela karena salah dalam pelafalan. Itu sebenarnya dalam bahasa yang lain juga ada. Kalau ditanya seseorang itu, kamu dari mana? Saya dari Kencong. Kamu dari mana? Saya dari Kencong. Itu sudah beda. Kalau Kencong itu di Jember, kalau Kencong di Pare, sudah beda.
Dari tulisannya kan sama, tetapi membacanya yang satu kencong, yang satu kencong. Atau seseorang mengatakan misalnya wedi dengan wedi sudah beda. Kalau wedi dalam bahasa Jawa artinya apa? Artinya adalah pasir. Kalau wedi dalam bahasa Jawa itu artinya takut. Beda makhraj, beda arti. Dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Arab juga demikian. Panjang dipendekkan berubah makna. Lafal salah mengeluarkannya dari makhraj yang sebenarnya juga berubah makna. Karena itu penting bagi kita untuk belajar membaca yang benar. Selama bulan Ramadan ini kita setiap malam selain malam Selasa dan malam Ahad ini ada ngaji makharijul huruf, tajwid dan makharijul huruf. Hadirin hadirat kaum muslimin, pemirsa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali. Kemudian rukun yang ke-16 adalah membaca salam yang pertama. At-taslimatul ula, itu yang rukun. Kalau membaca salam yang kedua itu bukan rukun, itu sunnah, bukan wajib. Dalam hadis disebutkan yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi disebutkan wa tahliluha at-taslimu. Artinya selesainya sholat itu adalah dengan membaca salam. Salam itu minimal assalamu alaikum, minimal itu dengan dua kata assalamu alaikum. Tidak bisa diganti dengan salam yang lain. Jadi assalamualaikum itu minimal. Lengkapnya ditambah warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Itu lengkapnya. Lengkapnya seperti itu. Minimal itu adalah dengan mengatakan assalamualaikum. Kalau ditambah wa barakatuh, sebagian ulama ada yang mengatakan ditambahkan itu. Tetapi sebagian ulama yang lain cukup sampai wa rahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Itu yang lengkap, sudah lengkap, yang sudah sempurna. Minimal assalamualaikum. Dan dalam membaca salam ini ada ketentuan yang harus kita perhatikan. Ini sesuatu yang remeh, tetapi sebagian orang yang nggak paham itu keliru juga, meskipun hanya sekedar membaca salam. Kita yang mengatakan sekedar membaca salam, tetapi banyak orang yang keliru dalam melakukannya. Yang pertama, salam ini harus dibaca ketika duduk. Ketika kita masih duduk, setelah membaca tasyahud akhir, kemudian membaca sholawat, kemudian membaca salam dalam posisi duduk. Assalamualaikum. Bukan dalam posisi berdiri. Sebagian orang karena terburu-buru, entah hujan entah apa, kemudian mau mengangkat pakaiannya atau ada sesuatu hal yang segera dikerjakan, belum sempat assalamualaikum, masih sudah berdiri dia, sehingga salamnya sambil berjalan atau sambil berdiri, maka itu tidak cukup. Harus berhenti sejenak sampai habis mim assalamualaikum, mau berlari boleh setelah itu, tapi memnya harus selesai assalamualaikum dalam posisi duduk, baru dia boleh meninggalkan tempat. Tetapi kalau kita tidak ada keperluan yang mendesak, sebaiknya ya berzikir dulu, membaca wirid setelah sholat. Tetapi itu bukan wajib. Tidak, orang Jawa mengatakan lamcing, bersalam pelencing misalnya, jadi begitu salam langsung hilang. Tetapi tradisi kita biasanya kita setelah
sholat, kemudian kita membaca zikir-zikir, wirid-wirid setelah sholat. Tetapi yang kita ingin katakan, yang rukun yaitu membaca salam, itu harus dibaca pada saat dia masih dalam kondisi duduk. Ini. Kemudian yang kedua, lafadz salam itu harus, kata assalam harus dimakrifatkan dengan assalam, assalamualaikum. Tidak boleh dihilangkan alnya. Nah, ini banyak sekali yang melakukannya. Nah, sering kita mendengar orang membaca salam, assalamualaikum, assalamualaikum, apalagi waktu tarawih, nggak sempat membaca a. Nah, dia hanya membaca apa? Assalamualaikum, assalamualaikum. Nggak sah salamnya, nggak sah sholatnya. Tetapi dia harus tegas mengatakan assalamualaikum, assalamualaikum. Nah, mungkin kita semuanya sering dengar orang membaca salam seperti itu, assalamualaikum, assalamualaikum. Harus ada alnya. Para ulama mengatakan begitu, assalamualaikum, assalamualaikum. Nah, itu yang wajib sampai batas itu. Harus ada alnya. Kemudian harus muwalah antara kata pertama dan kata kedua. Kalau ini jarang saya melihat ada orang yang nggak muwalah. Nah, artinya nggak boleh dipisah dengan berhenti yang lama antara kata assalamu dengan kata alaikum. Harus langsung assalamualaikum. Nggak boleh dia assalamu, diam lama kemudian alaikum, misalnya baru seperti itu nggak boleh. Nah, bahkan diam sejenak jika dia bermaksud untuk memutus mualah, itu juga nggak sah salamnya, dan itu mempengaruhi pada sholatnya, karena membaca salam adalah rukun sholat. Jadi harus dibaca secara lengkap dan benar, assalamualaikum. Nah, kemudian alaikum juga nggak bisa diganti dengan yang lainnya, karena di sampingnya cuma satu orang laki-laki, dia baru belajar tasrif lagi. Alaihi, alaihima, alaihum, alaika, alaikuma, alaikum. Misalnya untuk satu orang alaika, maka kemudian diganti waktu sholat assalamualaikum, assalamualaiki misalnya, itu tidak bisa. Tidak bisa, harus pakai kum, alaikum. Siapapun yang di sampingnya, apakah satu orang tetap alaikum, apakah dua orang tetap alaikum, tidak diganti alaikuma. Meskipun 3 orang tetap alaikum, 3 orang perempuan tidak boleh diganti alaikunna, dan seterusnya. Jadi ini ketentuan salam. Ini juga perlu diingatkan, karena sebagian orang itu keminter. Sebagian orang itu keminter. Keminter itu suka ngakal-ngakali, merasa pinter, kemudian dia berpikir sendiri, kemudian merubah apa yang sudah menjadi ketentuan agama. Oh, ini kayaknya matuknya begini, cocoknya begini, dan seterusnya. Sehingga kemudian dia merubah sesuatu yang itu sudah ditetapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin rahimakumullah. Kemudian dalam membaca salam harus diperhatikan, harus masih dalam kondisi menghadap ke arah kiblat. Jadi kondisinya memang masih duduk, betul-betul duduk, dan masih posisi menghadap ke kiblat. Assalamualaikum, itu masih, ketika itu dia harus masih dalam kondisi menghadap ke arah kiblat. Ini yang juga sering diabaikan. Tadi itu orang yang lamcing tadi itu, karena buru-buru, salamnya sambil jalan tadi, dia masih salamnya sambil begini, sudah bergeser dari arah kiblat karena ingin segera melakukan sesuatu yang lain. Itu dia harus sabar sejenak, assalamualaikum, baru kalau dia mau pergi silahkan. Sebelum habis kata assalamualaikum, maka dia tidak boleh mengarahkan, memalingkan
dadanya dari mengarah ke arah kiblat. Karena ketika berdiri dan ketika duduk yang harus menghadap ke kiblat itu adalah dadanya. Maka dia nggak boleh memalingkan dadanya sebelum salam itu selesai, yaitu dengan berakhirnya huruf mim dalam lafaz assalamualaikum. Nah, ini penting untuk diperhatikan. Kemudian harus menggunakan bahasa Arab. Harus menggunakan bahasa Arab sebagaimana bacaan sholat yang lain, tasyahud, kemudian juga Fatihah harus dengan menggunakan bahasa Arab. Assalamualaikum. Tidak boleh diterjemahkan keselamatan atas kalian, misalnya nggak boleh diterjemahkan seperti itu. Harus tetap menggunakan bahasa Arab. Assalamualaikum. Hadirin hadirat rahimakumullah. Salam ini di luar sholat juga dianjurkan kita untuk menyebarkan salam kepada setiap orang yang kita temui di dalam majelis dan seterusnya. Kita dianjurkan untuk memperbanyak salam. Afshu assalam, sebarkanlah salam. Sampai-sampai ada salah seorang sahabat Nabi itu yang masuk ke dalam pasar untuk mengamalkan, hanya untuk mengamalkan perintah Nabi itu. Tidak untuk melakukan jual beli di pasar, tetapi untuk mengucapkan salam kepada setiap orang yang ada di pasar. Berapa banyak orang yang di pasar itu? Ditemui satu-satu, assalamualaikum, 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 untuk menyebarkan salam sebagaimana diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin rahimakumullah, dalam tradisi kita menebarkan salam ini masih sangat kurang. Kita menebarkan salam itu masih kurang, dengan lafaz yang disyariatkan itu masih kurang. Kebanyakan kita ketika bertemu dengan orang lain hanya menyapa saja, hanya mengatakan Pak D, Mbak D, Mas, itu saja. Bahkan kalau datang ke rumah orang dia bilang kula nuwun misalnya, dan seterusnya. Nah, itu sebenarnya ya nggak apa-apa, tidak apa-apa. Tetapi ada sesuatu yang dianjurkan oleh Nabi adalah mengucapkan salam dengan mengatakan assalamualaikum. Hendaknya kita juga berusaha untuk menyebarkan salam ini. Hadirin hadirat kaum muslimin, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Membaca salam yang wajib itu cuma satu kali, assalamualaikum, cuma satu kali. Yang kedua itu adalah sunnah, tidak wajib. Kalau misalnya seseorang setelah membaca salam itu batal wudhunya, maka tidak perlu membaca salam yang kedua. Dari tadi sudah nahan-nahan, misalnya dari mulai duduk tasyahud akhir sudah ditahan-tahan. Begitu assalamualaikum keluar anginnya keluar misalnya, maka nggak perlu membaca salam yang kedua, udah assalamualaikum sudah selesai. Nggak perlu dia membaca assalamualaikum untuk yang kedua. Kenapa? Karena dia sudah batal wudhunya, udah cukup satu kali saja salamnya, seandainya ada yang seperti itu. Nah, karena bisa jadi seseorang itu nahan, meskipun meskipun seseorang itu kalau mau sholat, kalau dia sedang mau kencing atau dia mau kentut atau mau berak misalnya, maka sebaiknya kalau waktunya memang masih mencukupi, sebaiknya ditunaikan terlebih dahulu agar nanti tidak terganggu ketika dia sholat. Bisa khusyuk dalam sholatnya, tidak menahan kentut, menahan air kencing dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya disunahkan juga untuk melihat ke arah kanan. Dan pada salam yang pertama, assalamualaikum, pada salam yang pertama, dan menolehkan melihat ke arah kiri pada waktu membaca salam yang kedua.
Nah, ini sunnah hukumnya juga tidak wajib. Seandainya seseorang tidak memalingkan mukanya, dia tetap menghadap ke depan mengatakan assalamualaikum, maka itu sudah sah tanpa berpaling. Berpaling ini hukumnya adalah sunnah. Dan itu mudah. Kenapa tidak dikerjakan? Sudah sunnah, menambah pahala. Tinggal begini saja, tidak mau. Kebangetan, cuman tinggal menoleh saja, sementara dia kepalanya juga masih normal, bisa ditolehkan. Sebaiknya dia melakukannya. Wa niyatul khuruji, yang berikutnya, wa niyatul khuruji minas sholati. Rukun salat yang ke-17 adalah niat keluar dari salat. Nah, ini masalah niat keluar salat, ini ada khilaf di antara para ulama. Ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Dalam kitab lain, rukun yang ke-17 itu tartib. Sudah selesai. Rukun salat hanya ada 17. Ada yang di sini dikatakan rukun salat ada 18. Penambahannya apa? Penambahannya adalah niyatul khuruj. Berniat untuk keluar dari salat. Nah, niyatul khuruj minas shalah, berniat keluar dari salat, itu hukumnya wajib menurut yang sebagian ulama, sebagaimana disebutkan oleh Al-Qadhi Abu Syuja dalam kitab ini. Nah, tetapi pendapat ini adalah pendapat yang lemah. Nah, pendapat yang mengatakan bahwasanya wajib bagi seseorang untuk berniat keluar dari sholat itu adalah pendapat yang dhaif atau lemah. Pendapat yang mu'tamad, yang lebih kuat, yang bisa dibuat pegangan, itu adalah sunnah. Berniat keluar dari sholat bersamaan dengan mengucapkan salam, itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Jadi ketika kita mengatakan assalamualaikum, dalam hati mengatakan saya niat keluar dari sholat. Menurut sebagian ulama hukumnya apa? Wajib, itu rukun sholat. Niat itu. Mungkin kebanyakan kita nggak niat. Ketika keluar sudah assalamualaikum, sudah secara otomatis salam sebagai penutup. Nah, tetapi sebagian ulama, tetapi ini kaulnya, pendapatnya adalah pendapat dhaif, mengatakan bahwa harus niat, wajib untuk niat keluar dari sholat. Assalamualaikum, hatinya berniat keluar dari sholat. Nah, hadirin rahimakumullah. Jadi yang mu'tamad sunnah, berniat keluar dari sholat itu sunnah, bukan wajib. Tapi kitab ini disebutkan sebagai wajib. Nah, itu karena memang ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Tapi jangan sampai berniat keluar dari sholat sebelum salam. Kalau seseorang berniatnya keluar dari sholat sebelum salam, maka batal sholatnya. Setelah dia mengatakan innaka hamidum majid, dalam hati saya berniat keluar dari sholat, habis sholatnya. Karena sholatnya belum selesai, salamnya belum. Rukun yang terakhir, yang sebelum terakhir, yaitu salam, itu belum dia. Tapi dia sudah berniat untuk keluar dari sholat, maka batal sholatnya. Kalau ada seseorang sholat 1 rakaat, kemudian dalam hatinya berniat keluar dari sholat, maka batal sholatnya. Demikian juga meskipun tinggal selangkah dia menyelesaikan sholatnya, kemudian dalam hatinya dia berniat keluar dari sholat, maka batal sholatnya. Jadi niat keluar dari sholat itu kapan dilakukan? Bersamaan dengan mengucapkan salam. Assalamualaikum. Nah, di hatinya itu berniat untuk keluar dari sholat. Hukumnya sunnah menurut qaul yang mu'tamad. Nah, tapi ada yang mewajibkannya. Maka hendaknya kita melakukan itu.
karena sunnah, dan bahkan ada yang mengatakan wajib. Ketika kita salam assalamualaikum, niatkan dalam hati untuk keluar dari sholat. Nah, tapi jangan sampai sebelum itu, sebelum salam, harus bersamaan dengan mengucapkan salam. Kemudian yang terakhir, yang ke-18 adalah tartib. Artinya mengurutkan rukun-rukunnya sebagaimana telah disebutkan. Mengurutkan rukun-rukun sholat sebagaimana yang sudah disebutkan. Kecuali, urut itu kan dari A, B, C, D, itu namanya urut. Kecuali ada beberapa rukun yang dikerjakan secara bersamaan. Itu kan berarti tidak harus berurut. Misalnya apa? Membaca takbiratul ihram bersamaan dengan niat, atau niat bersamaan dengan takbiratul ihram. Berarti itu nggak harus niat dulu baru takbiratul ihram, tetapi dilakukan secara bersamaan. Seperti membaca Fatihah bersamaan ketika berdiri. Nah, itu juga tidak dikatakan tartibnya tidak tartib satu kemudian datang satu berikutnya, enggak. Atau membaca tasyahud akhir, membaca sholawat, membaca salam, itu dilakukan apa? Bersamaan dengan duduk untuk atau julus al-akhir, duduk yang terakhir, bersamaan. Kalau yang bersamaan maka tidak dikatakan berurut. Nah, itu pengecualian. Tapi yang lain harus dilakukan, rukun-rukun sholat itu dilakukan secara berurut. Tidak sah jika seseorang melakukan sholat itu sujud dulu sebelum rukuk. Habis berdiri langsung sujud, kemudian setelah itu berdiri lagi rukuk, kemudian setelah itu duduk lagi, setelah itu i'tidal, misalnya, nggak bisa. Harus berurut sebagaimana rukun-rukun sholat yang telah mu'allif sebutkan dalam kitab ini dan sudah kita bahas, yang sudah kita sebutkan satu persatu. Jika seseorang itu jika seseorang sengaja meninggalkan tartib, dia sengaja sujud sebelum dia melaksanakan rukuk dan i'tidal, maka batal sholatnya. Jika apa? Sengaja dia melakukan itu. Bagaimana jika tidak sengaja? Seseorang lupa, tidak sengaja, kemudian dia sujud sebelum dia rukuk. Bagaimana? Para ulama menjelaskan, apabila dia belum sampai pada rukun yang sama, itu dia telah ingat kembali bahwa dia telah meninggalkan rukun tersebut, maka dia harus langsung kembali pada posisi yang dia lupakan. Misalnya, seseorang setelah berdiri langsung sujud. Ketika dia sujud, dia ingat, loh tadi belum rukuk. Tapi nggak boleh ngomong ya, nggak boleh loh itu sedang rukuk, nggak boleh ngomong. Kalau ngomong nanti batal. Jadi dia dalam hati saja dia ingat bahwa dia belum rukuk. Maka apa yang dia lakukan? Dia harus berdiri lagi, kemudian rukuk, kemudian i'tidal, kemudian sujud. Nah, meskipun dia ingatnya misalnya pada sujud yang kedua. Pada sujud yang kedua dia ingat bahwa dia belum rukuk, maka dia langsung berdiri lagi, kemudian dia rukuk. Itu tata caranya jika dia melupakan satu rukun dari rukun sholat, sehingga dia melangkai rukun, berarti dia melakukannya tidak tertib, tidak secara berurutan. Karena seharusnya sebelum dia sujud dia harus rukuk dan i'tidal. Ini yang pertama. Yang kedua, apabila dia ingatnya setelah sampai pada rukun yang sama yang telah dia tinggalkan atau sudah melewati itu bahkan, maka di sini dia lanjutkan sholatnya, kemudian dia menambah satu rakaat. Misalnya dia
setelah berdiri pada rakaat pertama dia langsung sujud. Nah, dia nggak ingat. Nah, sujud, duduk, sujud, berdiri, kemudian dia ruku. Loh, tadi kayaknya saya nggak begini sih, nggak ruku, nggak bongkok, ini kayak belum pernah bongkok. Tadi sudah rakaat kedua tadi belum ruku. Dia ingat bahwa dia belum ruku pada rakaat yang pertama. Maka di sini apa yang dia lakukan? Lanjutkan. Dia tetap ruku. Lah rukuk yang sedang dia kerjakan ini dianggap rukuk dari rakaat yang pertama. Nah, kemudian antara rukuk yang dia lupakan dengan rukuk yang ini itu dianggap tidak ada. Dianggap tidak ada, sehingga dia menambah satu rakaat. Nah, dia menambah satu rakaat. Jadi rukuk yang sedang dia kerjakan dianggap sebagai rukuk pada rakaat pertama yang dia lupakan, sementara yang dia kerjakan pada sampai rukuk itu pada rakaat kedua zahirnya itu dianggap tidak ada. Nah, sehingga dia menambahkan satu rakaat setelahnya. Itu demikian juga kalau ingatnya setelah sujud pada rakaat yang kedua, berarti sudah lewat rukuk, sujud, baru dia ingat tadi rakaat pertama dia belum rukuk, maka dilanjutkan saja, kemudian menambah satu rakaat karena sesuatu yang dia lakukan di antara yang dilupakan dan yang dia dan rukuk yang dia lakukan itu dianggap tidak ada, sehingga harus menambah satu rakaat. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat pemirsa rahimakumullah. Nah, inilah beberapa ketentuan dalam tertib yang harus juga kita perhatikan, karena kita ini manusia, seringkali kita lupa, sering sekali kita lupa termasuk dalam sholat. Karena mungkin tidak khusyuk dalam sholatnya, sehingga terkadang lupa dalam mengerjakan sesuatu. Kadang nggak membaca Fatihah, entah karena apa, melamun atau bagaimana, dia lupa membaca Fatihah, bisa jadi. Atau seseorang lupa tidak ruku', seseorang lupa tidak sujud yang kedua, hanya sujud yang pertama, setelah itu duduk, kemudian berdiri dia. Lupa, dan karena memang manusia sumiyal insanan likathrati nisyanihi. Manusia itu dalam bahasa Arab disebut insan karena banyak nisyannya, karena banyak lupanya. Tetapi beda-beda. Ada yang kadang lupa, ada yang sering lupa, ada yang lupa terus. Ada yang lupa terus sampai habis makan pun lupa kalau sudah makan, itu juga ada. Jadi tingkat kelupaannya itu berbeda-beda. Ada yang kuat sekali ingatannya sehingga nggak lupa-lupa. Setelah dia belajar menghafal nggak lupa-lupa setelah sekian lama, tetapi tetap lupa karena dia manusia. Karena itu adab dalam belajar itu harus dimurajaah, harus ditakror, harus dimurajaah. Tanpa murajaah, sehebat apapun manusia, sehebat apapun seseorang kecerdasannya, maka dia akan lupa. Al-alim mahma balagha darajatal alimiyah idza la yudzakiru yansa. Orang alim, dia sudah kiai, sudah al-alim, al-allamah, orang menyebutnya begitu. Tetapi kitabnya dipajang di lemari terus, nggak pernah dibaca. Dulu dia mondok lama sekali, bisa membaca kitab, tetapi kitabnya hanya dipajang saja, tidak pernah dibuka kembali. Maka apa yang terjadi? Lupa. Dan lupanya tambah lama tambah banyak, sehingga seseorang
kembali bodoh ketika di masa tuanya. Nah, dulu dia bisa ketika mondok banyak yang dia tahu, nggak pernah murojaah, nggak pernah sinau, nggak pernah mengulang kembali, maka lama-lama dia menjadi bodoh lagi. Karena seperti itulah manusia, dia mudah untuk lupa. Sehingga kita dianjurkan sehebat apapun seseorang itu untuk senantiasa murojaah. Dan kita di sini adalah juga dalam rangka untuk murojaah, untuk kembali mengingat apa yang sudah kita pelajari dahulu. Saya yakin sebagian besar yang hadir di sini, sebagian juga sudah pernah mempelajari hal-hal yang seperti itu dahulu kala ketika dia masih di sanawiyah. Ini kan matan Abi Suja. Matan Abi Suja itu yang paling rendah. Setelah itu baru Fathul Qarib. Jangankan matan Abi Suja, Fathul Qarib saja saya sudah, kata dia. Jangankan Fathul Qarib, Fathul Mu'in pun sudah. Jangankan Fathul Mu'in i'anah, kemudian Fathul Wahab juga sudah. Tapi kenapa sekarang kita murojaah matan Abi Suja? Ya karena kebanyakan kita sudah melupakan apa yang sudah dipelajari pada masa yang lalu. Karena itulah pentingnya seseorang untuk murojaah dan murojaah siapapun kita. Nah, sekali lagi, siapapun kita, apakah kita seorang guru, apakah kita seorang ustadz, apakah kita seorang kiai, jika dia tidak murojaah, maka ilmunya akan hilang. Nah, karena itu kita harus tahu tentang hal itu agar kita menyadari dan senantiasa kita bisa murojaah agar ilmu kita tetap menempel pada diri kita. Nah, sampai di sini waktu telah habis, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Besok kita akan melanjutkan tentang sunnah-sunnah sholat. Barakallahu fikum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.